Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim fayattaqullah. Al-ayat sadaqallahul azim. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah bisa menghubung dengan para pemirsa dan mustami'in yang berbahagia, wabil khusus di kalangan Jidri As-Salam. Alhamdulillah pada saat ini saya ingin menyampaikan selayang pandang daripada apa itu Yayasan Jidri As-Salam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, Yayasan Jidri As-Salam adalah sebuah nama dari yayasan yang sudah 2 kali penggantian akte notaris sejak berdiri sampai sekarang. Yang terakhir adalah akte notaris dari Bapak Heri. Alhamdulillah sudah mempunyai payung hukum yang ada di dalam Yayasan As-Salam. Yayasan As-Salam adalah singkatan daripada orang-orang tua yang terdahulu yang ingin kami abadikan dalam sebuah figur pendidikan yang secara Islami. Yayasan As-Salam adalah Jidris As-Salam, adalah singkatan daripada Jainuddin, kemudian Idris dan As-Salam. Itu keluarga kakek nenek moyang saya sebagai orang tua pendahulu, di mana dahulu di Pagar Gunung ada pondok pesantren dan juga ada madrasah diniyah yang dikelola oleh ayahanda Bapak Haji Sirajuddin, atau diberi nama singkatan Bapak Ndin. Kemudian beliau meninggal di Makkahul Mukarramah di tahun 1962. Maka dengan keinginan para tokoh-tokoh yang terdahulu, setelah sepeninggalnya maka otomatis pesantren sudah tidak jalan lagi. Maka lama-kelamaan semakin ada greget keinginan dari para putra-putranya, termasuk saya, yang berjalan tempo hari adalah madrasah diniyah, kemudian dikembangkan menjadi madrasah diniyah dan menjadi takmiliyah, DTA, diniyah takmiliyah awaliyah. Kemudian berdirilah madrasah ibtidaiyah atau singkatan dengan MI, Madrasah Ibtidaiyah Zainus Salam. Itu secara resmi sudah ada SK-nya. Tidak lama kemudian dengan adanya perubahan keadaan, situasi dan kondisi, di saat itu ada pendidikan yang namanya Dikdas, pendidikan dasar yang harus 9 tahun, sedangkan MI kan hanya 6 tahun. Banyak alumni MI yang tidak meneruskan sekolah, maka pemerintah mengadakan ada sekolah lanjutan untuk supaya anak-anak kita tidak hanya di MI, tapi dilanjutkan 3 tahun. Maka di sini untuk melanjutkan MI-nya didirikanlah Madrasah Sanawiyah Jidri As-Salam di tahun 1994. Jadi 1994 ini adalah merupakan suatu tahun untuk para anak-anak didik bangsa, tidak hanya sekolah di SD dan MI, tapi harus melanjutkan ke SMP atau Sanawiyah. Maka berdirilah Sanawiyah di tahun 1994, di mana kebetulan saya yang menjadikan pendirinya, didorong oleh semua keluarga Yayasan Jidri As-Salam. Maka sampai saat ini alhamdulillah MI dan Sanawiyah berjalan dengan baik. Kemudian
MI berjalan lancar, kemudian MI pun supaya pendidikan dasar tidak hanya 9 tahun, tapi ada lagi peraturan atau ketentuan dari pemerintah supaya pendidikan dasar itu 12 tahun. Maka dorongan-dorongan ini mendirikanlah Madrasah Aliyah Jili As-Salam. Jadi Madrasah Aliyah kelanjutan daripada Madrasah Sanawiyah. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan dengan lancar, bahkan lokasinya berbeda-beda. Kemudian dilanjutkan lagi adanya TK, kemudian taman kanak-kanak, kemudian taman kanak-kanak Al-Quran yang berbeda tempatnya sesuai dengan tempat yang diwakafkan oleh seseorang yang menjadi mewakif untuk didirikan madrasah-madrasah atau yang formal ataupun yang non formal. Kemudian di tengah-tengah berlanjutnya pendidikan sampai aliyah, maka karena dulu ada pesantren, maka ingin dilanjutkan pesantrennya, maka pesantren juga didirikan yang lokasinya sama dengan Madrasah Aliyah Jili As-Salam. Jadi pondok pesantren didirikan, namun berbeda nama untuk mengabadikan nama daripada Jili As-Salam. Kemudian ada Zain, maka nama daripada pesantren adalah Zainus Salam, singkatan daripada Zainal Abidin Mukrom dan juga As-Salam. Ini ada sebuah nama daripada pesantren. Nah, ini pendidikan ini adalah sama-sama untuk apa? Untuk ingin menjadi generasi yang muda, generasi yang Islami, generasi yang Qurani. Maka dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 tadi sudah disampaikan, adalah generasi-generasi tua untuk memikirkan, mengkhawatirkan nanti akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah ilmunya, lemah agamanya, keimanan, dan lemah yang lainnya. Maka dengan pendidikan semua ini adalah untuk mengantisipasi supaya anak-anak bangsa kita ini tidak lemah segala-galanya, lemah ekonominya, lemah keimanannya, lemah ilmunya. Maka dididikanlah baik itu secara formal, pendidikan formal atau non formal. Mudah-mudahan ini bisa merangkum daripada masyarakat, nah masyarakat yang baik dan sekitarnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini baik TK, Diniyah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah dan DTA ini sudah banyak para siswanya, dan sampai saat ini juga pesantren sudah merekrut anak-anak dari kalangan anak-anak SMA, ada yang sudah di perguruan tinggi suka mengaji gitu. Ada gerakan-gerakan ayo mengaji di pesantren Zainus Salam. Dan juga alhamdulillah pada saat ini kita bersyukur punya ustadz dan ustadzah yang membina daripada pondok pesantren, yang insya Allah mereka berdua ingin membantu daripada pondok pesantren dan yayasannya. Bahkan sudah ada antisipasi, sudah banyak partisipasi daripada masyarakat ingin supaya anak-anaknya di waktu-waktu pagi-pagi ini adalah ada pengajian anak-anak. Alhamdulillah sampai saat ini 2 kelas sudah mencapai hampir 60 orang gitu, yang dibina oleh ustadz dan ustadzah. Alhamdulillah. Selayang pandang ini adalah untuk memberikan pemicu kepada keluarga khususnya supaya kita merasa bangga, merasa gembira dengan adanya yayasan ini. Kalaulah yayasan yang lain itu akan menyekolahkan, akan pesantrenkan barangkali dengan biaya yang cukup mahal gitu ya. Tapi melalui Yayasan As-Salam insyaallah kita akan membantu sekemampuannya untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya di pesantren atau di lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan As-Salam. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan pemicu kepada masyarakat yang ingin menyekolahkan, memasantrenkan kepada pesantren yang ada di bawah lingkungan Jili As-Salam. Dan mudah-mudahan doakan generasi yang telah mendahului kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga warisan-warisan yang baik ini bisa diabadikan, diteruskan oleh generasi yang sekarang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.